pembelajaran saya lebih lanjut ke depannya. Terima kasih. Oke, gimana kabarnya hari ini nih semuanya anak-anak ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat ya. Harus semangat. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kamu tetap harus menjaga kesehatan. Jadi yang selalu ibu ingatkan, kalau kesehatannya diterapkan dengan baik. Lima. Ya betul, ada 5 ya. 1, apa? Yang pertama, Mencuci tangan. Ya. Mencuci tangan. Yang kedua, Memakai masker. memakai masker. Yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak. Betul. Kemudian yang keempat, ingat nggak? Yang keempat, Menghindari kerumunan. ya betul Damia, menghindari kerumunan. Ada lagi yang kelima, apa tuh? Mengurangi aktivitas. Iya, mengurangi aktivitas. Terima kasih Cinta. Berarti udah paham sebetulnya. Ya, jadi tetap jaga protokol kesehatannya ya, anak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih yang sudah hadir saat ini, ya. Pertama ada Najla. Halo Najla. Halo Kesha. Sehat ya. Yuk, kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong untuk dibantu disiapkan berdoanya. Untuk berdoanya kan Kartika. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kartika. Ya sama-sama Kita Ibu. akan mempelajari untuk pembelajaran yang baru. Tapi sebelumnya Ibu mau ini dulu ya, share materinya dulu sebentar ya. Ditunggu ya. Semangat belajar dari rumah. Kita masih belajar dari rumah, tapi semoga kalian masih tetap semangat. Kita lihat dulu ada peraturan kelas, peraturan yang harus kita tertibkan dulu di sini ya. Kita lihat dulu nomor 1. Tertib selama belajar. Pembelajaran. 2, yaitu Kan selama belajar. dan kameranya di on dulu ya. Oke, sekarang nomor 3 peraturannya yaitu kan kamu atau mic-nya itu tolong di off dulu selama pembelajaran. Di nomor 4 nih kita lihat, dan hanya diaktifkan jika diperlukan. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional kita, yaitu adalah Garuda Pancasila. Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran masih di tema 1, keselamatan makhluk hidup, kemudian subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan kita memasuki pembelajaran yang kedua hari ini. Jadi kalau di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Kita juga sudah belajar tentang ide pokok. Kemarin kita bahas tentang tanaman jagung. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kehidupan sosial dan budaya di negara-negara ASEAN. Adapun indikator pembelajaran hari ini yang pertama adalah yaitu kita hari ini akan belajar muatan PPKN, yang kedua yaitu SPDP, dan yang paling penting adalah tujuan kita belajar semua itu adalah yang pertama. Nah, jadi nanti kita akan mendiskusikan sebuah cerita di pembelajaran kita. Nanti setelah kita berdiskusi, kamu akan mampu nih menganalisis 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, nanti setelah kita masuk ke materi nih. Nah, sudah terlihat gambarnya belum? Sudah Bu.
Ya, coba diperhatikan dulu gambarnya. Kira-kira ini gambar apa? Orang yang berkegiatan di situ, kira-kira orang-orangnya sedang apa sih? Nah, selanjutnya nanti ada pertanyaan nih. Nah, ini dia. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang dapat kamu jelaskan mengenai gambar ini? Kira-kira kamu bisa ngejelasin nggak ini gambar tentang apa ya? Toleransi. Beragama. Jamia? Toleransi. Iya, pinter banget, toleransi. Kartika juga tadi jawab benar. Iya, Kartika. Kartika, silakan Kartika. Kartika mengangkat tangan, silakan Kartika. Toleransi antar umat beragama itu. Oh, pinter banget tuh, toleransi lengkap banget. Oke ya, ini adalah sebuah gambar tentang toleransi umat beragama. Gitu. Dan bisa melihat ada umat beragama apa sih dalam gambarnya? Dilihat. Dari agama apa sih kalau dilihat gambarnya ini? Islam dan Buddha. Sama Buddha, Bu. Pinter banget, Islam dengan Buddha ya di situ. Mereka sedang berjabat tangan. Nah, tadi kamu jawab toleransi umat beragama, gitu. Karena mungkin di situ yang satu adalah dari Muslim, yang satu dari agama Buddha. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya tuh, apa manfaat dari sikap yang ditunjukkan dari gambar tersebut? Tadi kamu menjawab ini toleransi, berarti ada manfaat yang ditunjukkan nih dari sikap toleransinya. Manfaat yang menurut kamu kalau kita bersikap toleransi, yaitu manfaatnya adalah Menjaga kerukunan. oke, terima kasih Cinta. Ada lagi yang lain? Menjaga kerukunan. Kemudian ada lagi kira-kira teman-temannya yang lain? Saling menghargai. Menjaganya Iya, Nurul. kesatuan dan kesatuan. Gimana Kartika? Diulang Kartika sayang, menjaga Terjaganya kesatuan dan kesatuan, Ibu. terjaganya kesatuan dan kesatuan. Nuril gimana Nuril? Nuril ada tadi mau jawab. Saling menghargai. Ya, pintar. Terima kasih tuh jawaban-jawaban anak ibu tuh. Ada Cinta, ada Talita, ada Kartika, dan Nuril. Maaf, agama di Indonesia itu ada banyak, ada 6 agama besar. Coba sebutkan. Agama yang pertama apa? Islam. Islam. Agama yang kedua? Buddha. Buddha. Agama yang ketiga? Agama yang keempat? Kristen. Kristennya jadi Indonesia memiliki 6 agama besar. Jadi di Indonesia ini harus ditingkatkan, dijaga sikap toleransinya antar umat beragama, karena tadi seperti yang disebutkan sama Cinta, sama Kartika, sama Nuril, sama Talita, bahwa toleransi ini tujuannya, manfaatnya adalah untuk menjaga kesatuan supaya hidup damai, tidak ada perselisihan. Karena kalau misalnya kita hidupnya berselisih dengan misalnya orang lain karena hanya perbedaan agama, itu nggak boleh ya sayang ya. Karena dalam undang-undang di Indonesia pun kita itu ada aturannya, kita tidak boleh menyinggung, mempermasalahkan masalah SARA, SARA, itu ada singkatannya. Ini tidak boleh disinggung, tidak boleh dipermasalahkan, karena Indonesia punya semboyan. Apa semboyan dari bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, terima kasih Keisha. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, maknanya Berbeda-beda tapi tetap satu. iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kita lanjutkan ya materinya ya. Sip. Nih kita masuk ke bagian diskusi sayang. Tadi yang seperti sudah disebutkan, kita akan membahas sebuah teks cerita ilustrasi. Coba ya, kita lihat dulu. Nah, oke. Nah, sudah terlihat tulisannya? Jadi, Lani dan teman-temannya rencananya mau berkumpul di rumah Edo katanya. Mereka itu punya rencana mau buat minuman jahe. Katanya ingin mengolah jahe ini menjadi minuman sehat dan segar.
karena jahe itu banyak manfaatnya ya sayang ya. Kemudian mereka ternyata kaget gitu ya, si Lanis, Udin, Siti, Dayu dan Beni ini kaget karena rumah yang mau didatangi temannya ini Edo, ternyata Edonya sedang sakit, ia batuk dan demam, terbaring di tempat tidur. Oke, coba kita lihat kejadian selanjutnya. Nah, jadi akhirnya teman-temannya ini sepakat mau bikin wedang jahe untuk Edonya. Nah, jadi katanya di rumah Edo ini banyak tanaman jahe dan Edo merasa sangat senang. Jadi persahabatan mereka ini sangat indah. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang beda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka ini sangat tinggi. Kalau untuk masa pandemi sekarang, kalau misalnya kita tidak bisa menjenguk teman kita yang sakit ya sayangnya, tapi kita masih bisa memberikan perhatian yang lain. Kita masih bisa mungkin mengirimkan makanan atau memberikan ucapan semangat ataupun motivasi kepada mereka yang sedang sakit. Latar belakangnya beda, mungkin agamanya beda ataupun sukunya beda ataupun misalnya rasnya juga beda, tapi tetap ada semangat tolong menolong nih di antara mereka nih tetap sangat tinggi. Coba yuk kita diskusikan selanjutnya ya. Nah, kira-kira bagaimana sih nih pendapat kamu tentang sikap-sikapnya teman-teman Edo nih? Coba ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Kira-kira menurut kalian sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman Edo tuh seperti apa sih menurut pendapat kamu? Gimana? Ya, Kartika, silakan Kartika. Tadi nih. Teman-teman Edo sangat perhatian terhadap Edo. Oke, terima kasih perhatian ya, karena tadi dibikinin wedang jahe. Oke, ada Cinta, ayo Cinta, silakan. Gimana Cinta? Mereka bersahabat dengan sangat baik. Oke, terima kasih, mereka bersahabatan, kayaknya baik banget ya, erat banget. Ada lagi nggak jawaban lain? Kira-kira? Siapa kira-kira yang lain? Ada yang Kartika? Monggo Kartika, silakan. Teman-teman Edo sangat baik hati. Sangat baik hati, betul ya, persahabatan mereka baik. Terusnya tadi perhatian ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lain mau jawab? Silahkan, boleh angkat tangan, dipencet itu. Lain pendapatnya gimana? Ada lagi pendapat lain? Nadif, silakan Nadif. Ayo Nadif. Menurut Nadif gimana Nadif? Tadi tuh yang dilakukan oleh teman-temannya Edo. Menurut Nadif. Mereka saling tolong menolong, Bu. Iya, terima kasih, mereka saling tolong menolong. Berarti menurut kalian sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman Edo harus kita tiru nggak? Harus kita ikuti nggak? Ya, Bu. Iya. Jadi jangan memandang latar belakang ya sayang ya. Walaupun di latar belakangnya dari agama apa, dari suku apa, dari ras yang seperti apa, juga kita harus tetap tolong menolong. Nah ini tadi sikap yang ditunjukkan. Nah lanjut lagi ya. Nah ini dia gambar yang tadi, gambar yang pertama, ada situasi yang pertama dengan situasi yang kedua. Jadi ada pertanyaan lagi. Menurutmu apakah dua hal di bawah ini sudah mencerminkan sikap sila Pancasila? Gimana? Bu. Ya. Bu. Terima kasih Keisha, terima kasih Rafa, terima kasih Amanda, Cinta, terima kasih jawabannya. Berarti sudah ya? Oke, nah jadi kedua sikap yang dicerminkan dari gambar dan tadi cerita sebelumnya itu memang sebetulnya ada kaitannya dengan sila Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Kalau Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan, jika Pancasila adalah dasar negara. Pancasila ini mengajarkan banyak hal penting untuk kehidupan kita sebagai warga negara, bagian dari bangsa Indonesia. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, Pancasila itu ya yang seperti mungkin sudah kalian tahu ya. Tadi Ibu bilang Pancasila merupakan dasar, merupakan fondasi utama dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi ini mengajarkan banyak hal sebagai kita nih, sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia. Apa yang diajarkan yaitu banyak sikap dari sila-silanya ini mencerminkan banyak sikap. Jadi kalau misalnya balik lagi tuh diingat-ingat gambarnya ya. Tadi ada situasi yang pertama, di gambar yang pertama sama cerita tentang Edo. Mencerminkan dari sikap-sikap itu, nilai yang keberapa?
Kalau yang tadi toleransi umat beragama, kira-kira menurut kamu itu masuk Sila ke ke-1. Ya, Cinta. Sila ke-1. Iya, Talita. Terima kasih. Iya, sila ke-1. Safa, Rafka. Terima kasih. Nah, sekarang kalau dari cerita Edo. Cerita Edo tadi. Ya, Amanda gimana Amanda? Amanda angkat tangan. Sila kedua, Bu. Sila kedua. Sila kedua. Ya, terima kasih. Pada punya jawaban ya. Sila 1 itu memuat tentang ketuhanan ya sayangnya. Ada ketuhanan di situ. Ya sudah, kita bahas deh yuk supaya lebih mengerti. Coba ya, selanjutnya ya. Nah, jadi kita lihat. Ini kita memasuki cerminan sikap Pancasila sila ke-1. Nah, cerminan yang pertama adalah coba dibaca apa nih? Meyakini Tuhan yang Maha Esa. Ya, meyakini Tuhan yang Maha Esa. Intinya Tuhan itu ada. Apapun kepercayaan yang dianut, pasti itu meyakini adanya Tuhan. Jadi salah satu cerminan sikap Pancasila, sila ke-1 itu adalah kita meyakini Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita percaya dan kaitannya adalah dengan memeluk agama. Nah ini tadi yang Ibu bilang, memeluk agama. Jika sudah yakin, maka kita memeluk agama yang kita yakini. Kalau di Indonesia mungkin ada 6 agama besar tadi ya. Yakinnya kemana nih? Percayanya ke agama yang mana? Kepercayaan yang mana? Silahkan gitu. Jadi artinya Pancasila ini mengakui adanya yang namanya Tuhan. Adanya kita bukan bangsa yang tidak beragama. Itu di sila 1 itu kita disebutkan bahwa ketuhanan, yaitu 1 meyakini Tuhan, dan jika sudah yakin maka kita memeluk agama. Selanjutnya, nah jika sudah memeluk agama maka selanjutnya adalah apa nih sayang? Menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah. Iya, menjalankan ibadah jika sudah yakin, sudah memeluk agama, dan yang paling wajib adalah kita menjalankan ibadahnya, jalankan kewajiban agama. Ibadahnya itu dijalankan. Dan selanjutnya, nah ini tadi ya, yaitu toleransi terhadap agama lain. Apa toleransi tadi? Ada yang jawab menghormati, Bu. Menghormati agama lain. Toleransi ya sayang. Toleransi itu artinya menerima dengan ikhlas segala perbedaan. Kita masuk ke cerminan Pancasila sila kedua, yaitu Saling tolong menolong, Bu. iya betul. Jadi cerminan sikap Pancasila sila kedua itu banyak didominasi dengan saling tolong menolong. Coba kita lihat ya. Pertama, tidak bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Tadi sudah dibahas ya. Kita harus adil kepada semuanya. Tidak boleh memandang itu dari ras mana, dari suku apa, agama yang mana, status sosial yang seperti apa. Dibaca boleh? Tidak membedakan derajat manusia. Iya, tidak membedakan derajat manusia. Derajat manusia itu sama semua. Di mata Tuhan itu sama. Tidak ada perbedaan. Boleh? Apa nih? Menghargai pendapat. Boleh? Apa nih? Menghargai pendapat. Menghormati hak. Iya. Satu apa ya? Membantu korban bencana alam. Memberi santunan kepada orang miskin. Iya, terima kasih. Nah ini tadi Edo ya. Iya, mengunjungi teman yang sakit. Iya, nih. Memberi tempat duduk pada wanita hamil di angkutan umum. Iya, memberikan tempat duduk pada wanita hamil di angkutan umum. Bukan hanya wanita hamil sayang, jika di angkutan umum itu biasanya ada 3 golongan yang perlu mendapatkan situasi khusus, misalnya tempat duduk ataupun tempat khusus. Pertama mungkin wanita hamil, ya ada 2 lagi. Ada yang tahu nggak? Yang satu lagi apa? Itu lanjut usia. Iya betul, jadi lanjut usia. Orang yang sudah kalau lanjut usia itu berarti sudah tua ya, orang-orang yang sudah tua. Kemudian satu lagi, ada yang tahu nggak? Ini Bu, misalnya yang kayak kakinya sakit jadi butuh tempat duduk gitu.
Iya, namanya itu disabilitas atau mungkin orang yang secara fisik itu memiliki kekurangan sayang. Maaf, misalnya dia itu tidak bisa berjalan dan harus dibantu dengan tongkat seperti itu. Atau misalnya juga maaf, misalnya orang-orang yang tunanetra atau tidak bisa melihat, itu juga sama. Itu punya prioritas di tempat umum, di angkutan umum. Terakhir, coba apa ya yang terakhir? Nah, tuh. Berani membela orang yang tidak bersalah. Iya, berani membela orang yang tidak bersalah. Jadi sila kedua itu lebih banyak ditekankan tolong menolong, kepedulian antar sesama ya. Jadi sesama manusia ini harus saling peduli. Oh, ini ada video sayang. Nah, ini coba ada video. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah ESA sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tadi kamu sudah lihat 2 video. Menurut pendapat kamu, kesimpulannya apa? Dari sila 1 dulu deh, sila 1. Yaitu menyangkut apa sayang? Agama. Ya, terima kasih Cinta. Lagi, masuk ke video ke sila kedua. Tadi pembahasannya sila kedua yaitu tentang Menolong. Saling menghargai. saling menghargai. Betul, terima kasih sayang. Nah ini sebenarnya tugas LKPD. Tugasnya nanti ada di Google Classroom-nya, akan Ibu bagikan. Gitu. Jadi ambil dua-dua ya. Sila 1 ada 2 sikap, jelaskan gimana caranya. Sila kedua ada 2 sikap, juga bagaimana caranya kamu menerapkan. Jadi tugasnya nanti di GCR-nya nanti dicek ya sayang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Nggak ada. Oke, selanjutnya ya. Kalau gitu Ibu lanjutkan ya. Ada game sayang. Mau main games supaya semangat lagi. Kita coba ya. Ini ada games, kita coba bikin permainan. Gamesnya ini jadi ada gambar nanti yang akan Ibu tampilkan. Gambarnya ini kamu tentukan ya, apakah ini sikap sila 1, apakah ini sikap sila kedua. Oke ya. Ya, kita mulai. Sudah? Ya, Bu. Oke. Nah, go. Ayo, silakan. Ini sila keberapa saya? Satu, Bu. Oke, 1. Good. Good. Oke, lanjutnya. Dilihat lagi. Sila 1 apa 2? Sila 1. Kedua, Bu. Sila kedua. Sila kedua. Sila kedua. Sila kedua. Oke, good. Terus. Ini Kedua, Bu. Kedua, Bu. Ini Sila pertama. Sila pertama. Sila pertama, Bu. Sila sekarang kita masuk ke selanjutnya sayang. Ada gambar, coba perhatikan lagi. Oke, yuk. Yang bisa mau jelasin gambarnya tentang apa sayang? Orang sedang membuat patung. patung, Ibu. Patung. Kalau dilihat dari patungnya kira-kira terbuat bahannya nih, bahan patungnya. Ada yang tahu nggak? Bahannya apa? Tanah liat, Ibu. Tanah liat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya coba tolong dibantu menjawab. Kita diskusi bareng-bareng. Keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung sesuai dengan gambar. Kira-kira keterampilan yang dibutuhkan, ada yang tahu nggak apa? Ada yang mau jawab? Menggunakan tangan. Menggunakan harus punya peralatan, harus punya ide, inspirasi. Oh, terima kasih Kartika. Harus punya peralatan, harus punya ide, inspirasi. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Bentuk, Bu. Oh, dibentuk. Terima kasih. Jawabannya bagus. Kartika jawabannya bagus. Keisha juga jawabannya bagus. Mau jawab Nadif? Ya, Bu. Dia punya ide. Ya, Bu. Patung itu harus mengeluarkan ide-ide yang bagus, Bu. Oke, terima kasih. Good. Jawabannya bagus-bagus semua nih. Terima kasih. Tampilan itu sebetulnya sesuatu kemampuan yang harus kita miliki. Buat patung, pertama kita butuh bahan-bahan, peralatan. Tapi keterampilannya yaitu tadi ada yang menyebutkan harus bisa membentuk
membentuk, terus harus punya ide. Nah, itu keterampilannya. Jadi betul, harus punya ide, punya kemampuan untuk membentuk patungnya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Coba kita sambungkan dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kira-kira cara membuat patung itu sebetulnya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Dibentuk, Ibu. Oke, Atika sama Keisha bilang dibentuk. Selain dibentuk, ada misalnya tuh cara Diukir, Ibu. pinter banget ya anak-anak ibu, betul, diukir ya sayangnya. Kalau dilihat dari gambarnya sebetulnya tanah liat pun bisa diukir. Nah, jadi keterampilan dalam membuat patung ini ibu menyebutkan menyampaikannya ada 3, tapi sebetulnya banyak. Jadi keterampilan yang pertama yaitu memahat. Memahat itu ngapain sih? Tahu nggak? Benda dengan cara membuat cengkungan atau tonjolan yang menghasilkan rajutan pahatan tertentu. Modeling. Iya. Jadi itu ngapain? Membentuk suatu rupa bentuk dari patung yang ingin dibuat dan dirancang. Iya. Jadi modeling itu adalah bentuk. Cari bentuk yang mau dibuat dari patungnya. Nah, apa tuh? Merakit. Merakit itu ngapain ya? Menyusun dan menggabungkan bagian-bagian patung yang sudah dibentuk. Oke, terima kasih. Jadi kalau merakit gini, misalnya kamu dari tanah liat atau plastisin atau lilin, itu saya mau buat bentuk kepalanya dulu. Satu bentuk kepala jadi nih, karena kamu mau bentuk model orang. Kemudian saya mau buat bagian tubuhnya. Nah, kan terpisah tuh antara kepala dengan tubuhnya. Nah, pada saat merakit itu artinya kamu menyusun atau digabungkan. Itu seperti itu. Sampai sini, bingung nggak cara-caranya? Bravo. Enggak, Bu. Ini ada video lagi saya. Pertama-tama, siapkan wadah untuk membuat plastisin. Kemudian, masukkan terigu di dalamnya. Setelah itu, masukkan garam. Ibu menggunakan 2 sendok garam. Kita bahas patung, kita bahas keterampilannya, kita juga sudah lihat videonya. Nah ini gini, jadi dari video tersebut itu kita buat adonan sendiri untuk bisa bikin patungnya, yaitu dengan cara tadi seperti di video, membuat plastisin untuk dibentuk jadi patung buatan. Selanjutnya, Ibu ingin meminta kalian membuat suatu kreasi di sini, yaitu nanti silakan praktikkan pembuatan patung. Kamu tentukan kamu mau buat patung apa. Jadi proses pembuatannya ini difoto dan divideokan. Boleh pilih salah satu, boleh difoto atau divideokan. Dan hasil akhirnya ini nanti sama difoto juga, divideokan juga, semuanya rangkaiannya. Jadi sayang nih refleksi coba kita lihat ya, refleksi kita lihat. Nah, coba Ibu minta tolong dibantu dijawab dong. Tadi kamu udah belajar apa aja sih hari ini? Pancasilanya tentang sila keberapa tadi? Pertama dan kedua. Iya, sila pertama dan kedua. Sila pertama tadi pembahas tentang Agama. Dan juga tentang ketuhanan. Terima kasih. Di sikap sila kedua apa yang kamu pelajari di situ? Tentang saling menolong. Terima kasih Kartika Nadif. Saling tolong menolong. Jadi kembangkan sikap saling tolong menolong, peduli antar sesama manusia. Oke, masuk ke muatan selanjutnya. Tadi kamu barusan belajar tentang memahami tentang apa sayang?
Membuat patung. Buat patung. Tadi membuat patung, masih ingat nggak keterampilan yang dibutuhkan apa aja sayang? Masih ingat nggak? Ingat Ibu. Iya, coba sebutkan apa aja. Iya, Itu dibentuk. Betul Kartika, ada lagi? memahat, modeling, dan merakit. Iya, terima kasih merakit, modeling, sama memahat. Terima kasih. Oke, coba dibantu lagi pertanyaannya dijawab. Kira-kira apa sih yang kamu sukai pembelajaran hari ini? Tadi kamu suka bagian yang mana? Bu, Pancasila Bu. Pancasila. Nadif? Yang Pancasila, yang membuat kerajinan Bu. Oh, bikin kerajinan. Terima kasih Nadif. Ya, skip. Terus selanjutnya lagi, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak yang belum paham dari pembelajaran gitu ya? Nah, kalau belum paham boleh ditanyakan dulu. Tidak Bu. Oke. Paham berarti ya? Ya, paham Ibu. Oke, ini tadi ya tugasnya ya. Jadi setelah ini tadi tugas di Google Classroom-nya yaitu pertama ada LKPD. LKPD-nya nanti dicek ya di Google Classroom. Ada PKN tadi muatannya tentang sila 1 sama sila kedua. Kemudian juga ada patung ya, proses pembuatan patung. Nanti dilihat batas waktunya pengumpulannya, nanti ada batas waktunya Ibu tunggu. Kemudian ini ada satu lagi sayang, ada evaluasi. Evaluasi ini ada 10 soal. Jadi nanti bentuknya di Google Form, tapi Ibu bagikan lewat Classroom juga, nanti dibuka aja kita. Nah, oke. Sudah selesai pembelajaran kita. Terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Ibu tutup dulu materinya ya. Masuki akhir dari pembelajaran. Ibu sangat berterima kasih yang sudah mengikuti hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat. Iya, dan kita juga harus bersyukur ya kepada Tuhan bahwa hari ini kita sudah bisa berkumpul meskipun melalui pembelajaran online, daring. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo, Kartika, Ibu mohon dibantu. Mari teman-teman, sebelum kita bubar pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kartika. Sama-sama Ibu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ada Bu. Enggak Ibu. Ada. Oke. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup ya pembelajarannya hari ini. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.